Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Nurul Fajri bersama dengan Muhammad Salim Alwan akan mempresentasikan sebuah topik seputar pencarian kerangka konseptual. Pencarian kerangka konseptual. Proyek kerangka konseptual Conceptual Framework Project mempresentasikan upaya yang dilakukan oleh Financial Accounting Standards Board FASB untuk mengembangkan konsep-konsep yang bisa digunakan sebagai acuan bagi FASB dalam menetapkan standar dan memberikan referensi untuk menyelesaikan masalah akuntansi. Pengembang teori awal. Di awal 1900-an, upaya awal untuk mengembangkan teori akuntansi di Amerika Serikat dikaitkan dengan nama-nama seperti William A. Fulton dan John B. Canning. Karya Fulton yang didasarkan pada disertai doktoralnya adalah pemikiran awal yang menyatakan pandangan bahwa seluruh perubahan dalam penilaian aset dan liabilitas harus tercermin dalam laporan keuangan, dan perubahan-perubahan tersebut harus diukur dengan dasar penilaian terkini, current value based. Pada tahun 1941, Scott mengungkapkan kerangka konseptualnya di dalam The Basic for Accounting Principle. Scott meyakini bahwa kerangka konseptualnya tersebut dapat berfungsi sebagai sarana bagi pengembangan prinsip-prinsip akuntansi yang konsisten secara konseptual. Pendekatan klasik. Kajian yang dikelompokkan ke dalam kategori ini mencakup periode waktu di antara tahun 1922 sampai tahun 1962. Dengan pengecualian satu monograf yang dipublikasikan pada tahun 1975. Sata menegaskan bahwa seluruh karya yang ada di rentang waktu tersebut bersifat deduktif dan mengkritiknya karena karya-karya ini yang tidak saling berkaitan, yang mana tidak mengutip atau didasarkan pada karya-karya sebelumnya. Pendekatan kegunaan keputusan. Kajian-kajian dalam kategori kegunaan keputusan termasuk Attentive Statement dari AAA, monograf dari Sander, Hatfield and Moore, A Sober and Trouble Report karena dianggap fokus pada pengakuan bahwa kegunaan adalah tujuan dari dasar dari akuntansi. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan model-model keputusan. Ekonomika informasi. Kajian-kajian dikelompokkan ke dalam kategori ini dipandang telah menggunakan teori ekonomi untuk menentukan kebutuhan informasi bagi pengambilan keputusan ekonomi. Kajian tersebut memperlakukan informasi sebagai komoditas yang memiliki biaya dan harga, serta menguji apakah regulasi mengenai pelaporan keuangan eksternal diinginkan. Kritik-kritik terhadap pendekatan ke teori akuntansi. Sata kemudian memulai pembahasan terkait mengapa tidak ada pendekatan ke teori akuntansi yang mendapatkan penerimaan secara umum dan mengangkat 6 permasalahan seperti masalah dalam mengkaitkan teori dengan praktik. Dunia real jauh lebih kompleks dibandingkan dunia yang digambarkan di dalam kebanyakan teori akuntansi. Sebagai contoh, sebagian besar penjelasan teori diawali dengan asumsi-asumsi yang tidak realistis seperti mempertahankan beberapa variabel yang tetap konstan. Proyek kerangka konseptual FASB. Salah satu yang memotivasi pengembangan proyek kerangka konseptual Conceptual Framework Project CFP adalah pengamatan FASB terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pendahulunya, APB. Sebagaimana yang dibahas sebelumnya, APB melakukan 2 kajian tentang postulat dan prinsip akuntansi secara luas yang kemudian ditolak karena dianggap terlalu sangat sederhana. FASB ingin CFP tidak hanya dipandang sebagai rangkaian penyelesaian masalah, melainkan sebagai dasar umum untuk mengidentifikasi dan membahas sejumlah permasalahan, untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dan untuk menyarankan tahapan riset. Statement of Financial Accounting Standard nomor 8. Bab 1 dalam SFAC nomor 8 menyatakan bahwa tujuan dari pelaporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi keuangan mengenai entitas pelaporan yang berguna bagi investor, pemberi pinjaman, dan kreditur lainnya
yang ada pada saat ini dan potensial terkait pengambilan keputusan untuk penyediaan sumber daya bagi entitas tersebut. Statement of Financial Accounting Concept nomor 6. Elemen-elemen perusahaan, elemen-elemen laporan keuangan perusahaan. SPAC nomor 6 mendefinisikan 10 elemen laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja dan posisi keuangan entitas ekonomi. Ke-10 elemen tersebut yaitu aset, liabilitas, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian, mempresentasikan bagian-bagian yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Definisi elemen-elemen tersebut dapat digunakan untuk menentukan konten dari laporan keuangan. Statement of Financial Accounting Concept nomor 5. Pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan perusahaan. Laba komprehensif adalah perubahan dalam ekuitas suatu entitas selama satu periode yang berasal dari transaksi, peristiwa, dan kondisi dari sumber daya non-pemilik. Perubahan yang dimaksud meliputi semua perubahan dalam ekuitas selama satu periode, kecuali yang berawal dari investasi yang dilakukan oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Salim Alwan dengan NIM 55522000163 mengenai Statement of Financial Accounting Concept nomor 7, yakni penggunaan informasi arus kas dan nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi. Nah, dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 7 ini memberikan sebuah kerangka untuk menggunakan arus kas masa depan sebagai dasar pengukuran akuntansi pada saat pengakuan aset awal ataupun pengukuran awal yang baru, dan metode bunga untuk diamortisasi. Selain itu, si SFAC nomor 7 ini dia memberikan prinsip umum untuk mengatur penggunaan nilai sekarang, terutama ketika jumlah arus kas masa depan, waktu terjadinya, ataupun keduanya tidak pasti dan terdapat pemahaman yang terlalu umum terkait tujuan nilai sekarang pada pengukuran akuntansi. Dan untuk kelemahan dari Statement of Financial Accounting Concept nomor 7 ini ialah tidak menangani masalah pengakuan ataupun menentukan kapan pengukuran awal yang baru dianggap bervariasi dalam setiap situasi. Berikutnya, pengukuran nilai sekarang yang sebenarnya mengetahui perbedaan atau selisih ekonomis. Berikut elemen-elemennya untuk pengukuran nilai sekarang. Yang pertama, estimasi arus kas di masa depan. Yang kedua, perkiraan terkait variasi dalam waktu terjadinya arus kas. Yang ketiga, nilai waktu uang yang ditunjukkan oleh suku bunga yang bebas risiko. Yang keempat, harga yang harus ditanggung karena ketidakpastian. Dan yang kelima, faktor lain yang terkadang tidak dapat diidentifikasi, termasuk illiquidity atau kondisi yang tidak liquid maupun market imperfection atau ketidaksempurnaan pasar. Selanjutnya, terdapat dua pendekatan untuk present value yang dibahas di dalam Statement of Financial Accounting Concept nomor 7 ini. Yang pertama adalah pendekatan konvensional, di mana arus kas tunggal dan suku bunga tunggal, seperti obligasi dengan suku bunga sebesar 12% yang jatuh temponya dalam 10 tahun. Nah, pendekatan yang kedua adalah ekspektasi arus kas, di mana terdapat berbagai kemungkinan arus kas dengan beragam kemungkinan terjadinya. Nah, untuk contoh-contohnya adalah yang tadi itu ada kasus 1 dan 2 sampai dengan kasus 5. Untuk contoh pendekatan konvensional dan ekspektasi arus kas. Berikutnya, FASB mencatat metode-metode berikut. Ada 3 metode yang digunakan untuk menangani perubahan dalam estimasi arus kas. Yang pertama adalah metode prospektif, di mana FASB nantinya itu menghitung suku bunga aktif yang baru berdasarkan arus kas di masa depan. Yang kedua, metode catch up, yakni dengan menyesuaikan nilai tercatat atau carrying amount dengan nilai sekarang atau present value dari arus kas yang telah direvisi. Dan yang ketiga adalah metode retrospeksi atau retrospektif,
yakni dengan menghitung suku bunga yang baru berdasarkan arus kas pada tanggal tertentu dan juga ekspektasi arus kas di masa yang akan datang. Pembahasan berikutnya mengenai konvergensi internasional. Nah, ada 3 aspek utama dalam konvergensi internasional. Yang pertama adalah proyek penyajian laporan keuangan, proyek kerangka konseptual, dan proyek konvergensi. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah proyek penyajian laporan keuangan antara FASB dan juga IASB. Nah, kenapa proyek ini dilakukan? Yakni untuk memahami posisi keuangan suatu entitas pada saat ini dan di masa yang lalu. Yang kedua, untuk memahami aktivitas operasi pembiayaan dan aktivitas-aktivitas lain di masa yang lalu dan yang menyebabkan posisi keuangan suatu entitas berubah di masa yang sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang ketiga, untuk menggunakan informasi laporan keuangan tersebut beserta informasi dari sumber-sumber lainnya yang nantinya akan menilai jumlah, waktu terjadinya, dan ketidakpastian arus kas entitas di masa yang akan datang. Nah, aspek yang kedua adalah proyek kerangka konseptual. Fokusnya pada perubahan lingkungan sejak rangka awal dikeluarkan serta penghapusan beberapa hal, namun ini itu untuk memperbaiki dan juga untuk melengkapi. Yang kedua, memberikan prioritas terhadap penanganan dan pembahasan masalah dalam setiap tahapan. Misalnya masalah lintas sektoral yang memengaruhi jumlah proyek untuk standar-standar baru maupun yang telah direvisi. Dan yang terakhir, nantinya proyek ini akan mempertimbangkan sejumlah konsekuensi maupun konsekuensi dari pembahasan di entitas swasta yang nantinya berdampak pada entitas di sektor publik. Dan metode ataupun aspek yang ketiga adalah proyek konseptual. Tujuan dari konvergensi standar akuntansi adalah membuat perusahaan di negara-negara yang berbeda menggunakan prosedur akuntansi yang sama dalam mengukur dan melaporkan posisi keuangan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan perbedaan tadi antara IFRS dan juga GAAP Amerika Serikat. Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih telah menyimak sampai akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.